Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga kembali di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu di tempat yang semoga senantiasa diberkahi ini, dan insyaallah jalan yang kita tempuh menuju majelis ilmu akan diganti Allah dengan jalan kemudahan menuju surga. Dan kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat istiqomah. Istiqomah di atas jalan menuntut ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan jenis-jenis sihir. Wallahu akbar. Baik, alhamdulillah saya sudah menulis satu buku tersendiri, yaitu bab sihir, lengkap dengan jenis, kemudian ciri, kemudian cara pengobatan atau terapi ruqyahnya. Ada 30 halaman. 30 halaman, kalau satu lembar itu nanti jadi 2 halaman, berarti kurang lebih nanti ada 70 sekian halaman. Ini sudah naik cetak, dan insya Allah lebih lengkap dari apa yang kami sampaikan di tempat ini atau di majelis ini, karena kalau di majelis ini kan waktunya terbatas. Kemudian nanti jadi ada 2 buku ya yang saya tulis. Yang pertama, gangguan jin dari 1 sampai 7. Nah, nanti khusus bab sihir detailnya akan dibahas di satu buku tersendiri, karena kemarin saya tulis lah kok jadinya banyak sekali. Nanti kalau jadi satu buku tebel banget ya, biasanya kita kan kalau melihat buku yang tebel-tebel itu rasanya mata gimana? Males, ngantuk, mau baca gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sudah nulis 3 buku ya. Berarti buku yang pertama terapi ruqyah mandiri, buku yang kedua adalah gangguan jin, buku yang 3 khusus membahas tentang sihir. Nah, kemudian setelah kemarin kami kembali membuka referensi kitab-kitab para ulama. Kan kemarin kita bahas sihir ada berapa? Jenis sihir ada 9 ya. Ada 9. Itu saya tambahi 2. Saya tambah 2, berarti ada 11 nanti yang akan saya bahas di buku saya. Ditambahi yang pertama adalah yang ke-10, sihir ar-rabtu. Jadi sihir apa ya bahasanya ya? Sihir yang kemudian membuat korbannya ini tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Dan ini sihir yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW
Kala itu disihir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Beliau tidak bisa menggauli istrinya selama 40 hari. Nah, setelah hari ke-40 itulah, di hari yang ke-40 itulah beliau tidur, kemudian di dalam tidurnya beliau bermimpi turun dua laki-laki, yang satu duduk di samping kepala, satu duduk di samping kaki, yang kemarin sudah kami kisahkan ya. Kemudian intinya dua laki-laki ini saling bercakap, yang dengan itulah Rasulullah mengetahui siapa yang menyihir dan apa media sihirnya. Terus media sihirnya disimpan atau ditaruh di mana? Ya, di sumur Zarwan, di bawah batu. Media sihirnya pakai rambutnya beliau yang rontok atau rambutnya beliau yang tersangkut di sisir. Terus itu diikat-ikat oleh dukunnya, oleh penyihirnya, kemudian ditaruh di sumur Zarwan tadi, di bawah batu, kemudian diambillah oleh para sahabat, dan kemudian dilepaskan ikatan itu sambil membaca Al-Mu'awwidat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian sembuhlah Nabi Muhammad SAW, lepaslah beliau dari ikatan sihir. Selama 40 hari tidak bisa menggauli istrinya. Ini sihir Ar-Rabtu. Kemudian itu yang ke-10 ya. Yang ke-11 nanti ada sihir bisnis atau sihir tempat usaha. Itu juga secara khusus saya bahas di buku saya. Baik, kemarin terakhir sampai pada sihir penghalang pernikahan. Ya, betul ya. Kemarin kita bahas satu sihir penyakit, yang kedua pendarahan, yang ketiga penghalang pernikahan. Bagi teman-teman yang kepingin murojaah kajian kita setiap hari Jumat ini, karena rutin kan ya setiap hari Jumat, nanti teman-teman bisa lihat potongan-potongannya di YouTube Futuhat Indonesia. Ayo, subscribernya belum nyampe 100 loh ya. Ayo dibantu, yang belum subscribe dibantu subscribe, kemudian bisa di share. Ternyata di banyak masjid, di banyak majelis, di banyak tempat saya sampaikan dakwah ruqyah syariah ini, termasuk saya sampaikan tentang fikih alam jin dan syaitan, termasuk saya sampaikan gangguan-gangguan jin. Ternyata sangat bermanfaat sekali bagi jamaah, sangat bermanfaat sekali bagi umat. Dari yang awalnya mereka nggak tahu kalau itu gangguan jin, jadi tahu, oh ternyata itu gangguan jin, oh ternyata saya sedang mengalami gangguan jin. Atau mereka yang punya tempat usaha akhirnya kemudian, oh berarti tempat usaha saya kena sihir Ustaz. Kenapa? Karena tanda-tandanya masuk semua dari yang Ustaz sampaikan. Bayangkan, dari yang awalnya nggak tahu akhirnya jadi tahu, jadi faham. Nah, kalau sudah tahu, kalau sudah faham, maka tentunya langkah berikutnya adalah treatment, penanganan. Kalau sakit ya pengobatan. Karena kalau tidak ditangani, tidak diterapi atau tidak diobati, tidak diselesaikan, tidak dituntaskan, ya selamanya gangguan jin itu akan ada. Akan mengganggu, akan mencelakai, akan membuat usaha kita sepi, terus nggak selesai-selesai. Makanya teman-teman perlu ingat, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Setan itu musuh, selama-lamanya akan jadi musuh, dan mereka musuh yang nyata bahayanya bagi kita. Sekarang ekonominya lagi lesu, terus kemudian kena sihir orang lain pula. Akhirnya apa? Tempat usahanya jadi sepi, akhirnya pemiliknya atau ownernya harus tombok terus untuk gaji karyawan. Terus harus mengeluarkan duit untuk operasional, tombok terus. Kenapa? Karena pemasukan dari bisnisnya minus terus, karena kena sihir.
Ini kan kesian. Padahal kalau pedagang muslim itu bisnisnya sukses, rame, duitnya banyak, otomatis zakatnya juga banyak, otomatis infaknya juga banyak. Tapi kalau semuanya lesu, menurun, akhirnya malah dia tombok-tombok, ya akhirnya keadaan dia sendiri ya susah, kemudian jadi nggak bisa sodako, jadi nggak bisa zakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya yang tidak kita inginkan kalau sampai ada PHK, kan kesian toh yang di PHK juga punya keluarga. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada beberapa ustadz yang ternyata kena gangguan jin, tapi ngiranya sakit medis. Begitu diruqyah reaksi. Kan kesian ustadz itu ya, yang harusnya bisa menyampaikan dakwah ke sana kemari, harus kemudian terpaksa rehat, ternyata dikiranya sakit, ternyata kena gangguan jin. Tuh, yang namanya ustadz itu kan rawan kena ain toh ya. Karena banyak loversnya, banyak penggemarnya, banyak fansnya, banyak yang suka, atau banyak yang hasad. Dikiranya sakit biasa, ternyata kemudian ketika diruqyah reaksi, ternyata gangguan jin. Padahal kalau itu dituntaskan dari dulu, dari awal, dia cepat sembuh insya Allah, dan kemudian dia bisa kembali berdakwah. Maka kemudian jamaah, dakwah ruqyah syariah ini penting. Mengkaji tentang fikih alam jin itu penting. Umat mendapatkan edukasi tentang gangguan jin itu juga penting. Karena kita punya musuh yang nyata bahayanya, yaitu syaitan. Syaitan yang akan senantiasa mencelakai, menimpakan keburukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kemarin terakhir yaitu sihir penghalang pernikahan, sekarang kita lanjut saja untuk membahas sihir ar-rabtu. Ya, ar-rabtu. Ar-rabtu, keadaan seorang suami yang secara fisik sebetulnya normal. Suami yang secara fisik sebetulnya normal, sehat-sehat saja. Artinya tidak mengidap suatu penyakit. Namun tidak bisa menggauli istrinya. Nah, keadaan seperti ini sebetulnya pemicunya dua hal. Bisa secara medis, bisa secara non medis. Kalau medis itu nanti dari dokter yang lebih paham. Tapi kalau secara non medis berarti ada gangguan jin. Sebagaimana yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena sihir tidak bisa menggauli istrinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sihir ar-rabtu ini bekerja atau bisa terjadi? Setan yang ditugasi untuk menjalankan sihir, kemarin skemanya jamaah sudah tahu ya. Skema sihir kemarin apa? Pelaku dia mendatangi dukun. Dukun akan memanggil jin ifrit, panglima jin atau rajanya jin. Kemudian di situ akan ada yang namanya perjanjian, kerjasama, MOU atau deal-dealan.
Deal-dealan ini bahasa Inggris apa ya. Kemudian setelah ini deal, maka Ifrit ini akan memanggil jin fasik atau jin dolim, ya, tentunya jin kafir ya, untuk kemudian mengeksekusi sihirnya, ya. Ini tugasnya eksekusi sihir kepada si korban. Ini skemanya.